Apa kabar? Selamat malam saudara. Selain 3 sorotan utama tadi, Kompas Malam juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya, Arizona Gali, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita langsung ke informasi pertama saudara. Tim Inafis Polres Jakarta Selatan mendatangi rumah tempat kejadian perkara kasus anak bunuh ayah dan nenek di Cilandak, Jakarta Selatan. Kedatangan tim Inafis diduga untuk mengevakuasi hewan peliharaan yang berada di dalam rumah. Setibanya di TKP, tim Inafis langsung memasuki rumah lokasi pembunuhan di Cilandak, Jakarta Selatan. Petugas masuk ke rumah melalui pintu kecil di garasi. Selang beberapa waktu, petugas Inafis kemudian keluar rumah dengan membawa plastik hitam yang diduga berisi sugar glider yang merupakan hewan peliharaan pemilik rumah. Warga mengaku sempat menghubungi polisi untuk dapat mengevakuasi hewan peliharaan tersebut. Mau dibawa ke diamankan karena itu kan ada di atas tuh di atas tuh. Kelihatan kah? Itu kandangnya di tuh. luar ya? Nah, dari kemarin dulu kan itu kan nggak dikasih makan sama minum. Sedangkan ada polis lain. Saya nggak berani untuk masuk, jadi harus izin. Tadi pagi saya telepon ke kanitnya, kemudian diizinkan tapi tunggu nanti mobil dari beliau datang. Polisi terus mendalami motif anak membunuh ayah dan neneknya di Cilandak, Jakarta Selatan. Saat ini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap pelaku yang masih di bawah umur. Sementara itu untuk kondisi ibu pelaku dilaporkan telah membaik dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Namun belum bisa dimintai keterangan terkait kasus ini. Sementara masih menunggu hasil psikologi gitu, karena kan ini anaknya jelas pelaku tunggal ya, anak di bawah umur. Untuk mengetahui motif itu memang harus didalami dari segi kejiwaan ya, dari psikologi forensik. Kalau untuk ibunya nanti kita ambil keterangan, cuman kan tidak mungkin gitu loh dengan kondisi yang sekarang. Tapi tanpa keterangan ibunya pun ya kita sudah bisa sampai detik ini menentukan posisi anak ini sebagai apa. Informasi terkait kasus remaja yang tega membunuh ayah dan neneknya, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, ada Audrey Zevanya. Selamat malam Audrey. Audrey, bagaimana dengan kondisi sang anak dan juga pelaku ini? Apakah sudah ada hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku? Selamat malam Gali dan juga saudara. Untuk kondisi terkini terkait kejiwaan dari pelaku ini tentu masih didalami oleh pihak terkait, yang dimana kita ketahui saat ini Ananda A ini masih dalam penanganan di Polres Metro Jakarta Selatan. Dan kalau tadi kita ketahui di sore hari sekitar pukul 4:30 dari Menteri PPPA ini menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk melihat langsung bagaimana kondisi terkini dari Ananda A dan juga untuk memastikan terkait dengan hak dan perlindungan sebagai anak yang saat ini sedang dalam perkara hukum begitu, ini terjamin haknya. Dan tadi Menteri PPA ini juga sempat menyampaikan bagaimana kondisi terkini, begitu juga dengan perasaannya ketika bertemu dengan Ananda A, dan berkali-kali Arifah Fauzi ini menyebut bahwa ia yakin sebenarnya Ananda A ini adalah anak yang baik. Dan untuk lebih lengkapnya bagaimana pernyataan dari Menteri PPPA, kita lihat langsung pernyataan dari Arifah Fauzi. Mandat dan tugas kami untuk memastikan apakah anak tercukupi haknya dan terlindungi, karena si A ini sedang dalam kondisi yang kurang baik gitu. Jadi kami memastikan bahwa si A ini benar-benar terpenuhi ya, mungkin dampingan dari ahli gitu. Kemudian kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pastinya akan mendampingi selama proses yang akan dijalani oleh Ananda.
Ya, dari Kapolres Metro Jakarta Selatan ini tadi juga menyampaikan juga untuk kondisi terkini bahwa Ananda A atau pelaku ini sudah lebih stabil untuk kondisinya, yang dimana sebelumnya ini masih sulit untuk diajak berbicara, namun sekarang sudah bisa untuk menjawab pertanyaan dan kondisinya lebih stabil. Dan tentu dari Kapolres ini masih terus menghadirkan Apsifor, Asosiasi Psikolog Forensik dan juga psikiater untuk mendalami terkait psikologis dari pelaku, sekaligus juga untuk mencari apa yang sebenarnya menjadi motif dari Ananda A ini melakukan perbuatan keji tersebut terhadap kedua orang tuanya dan juga neneknya. Dan kalau berbicara terkait dengan motif, mungkin yang saat ini masih terus beredar di masyarakat ini adalah terkait diduga Ananda A ini menerima tekanan akademik. Namun kalau dari informasi yang berhasil kami himpun dan juga melihat pernyataan dari tetangga warga sekitar, ini menyebut bahwa Ananda A atau pelaku ini sebenarnya adalah anak yang berprestasi, anak yang tergolong cukup pintar dan juga memiliki iman yang kuat. Jadi kalau pernyataan dari Kapolres terkait tekanan akademik ini masih terus didalami, sebenarnya tidak bisa dipastikan saat ini, dan juga tentu kita harus menunggu bagaimana hasil pemeriksaan dari Apsifor, begitu juga dengan psikiater. Dan juga tadi dikatakan dari pelaku sendiri yang merupakan anak kandung dari orang tua yang ayah dan neneknya ini yang meninggal dunia, begitu juga dengan ibunya yang kita ketahui saat ini masih mengalami luka berat yang dirawat di Rumah Sakit Fatmawati. Ini dikatakan bahwa sang anak ini menyesal dengan apa yang perbuatan yang dilakukan oleh dirinya, dan juga sang anak ini menanyakan begitu kepada pihak kepolisian bagaimana kondisi ibunya terkini. Namun juga diketahui dari pelaku ini belum bisa berkomunikasi dengan sang ibu, dikarenakan kita ketahui ibu yang menjadi korban ini juga masih dalam proses pemulihan di Rumah Sakit Fatmawati, dan juga tadi Menteri PPPA sempat menyatakan bahwa ia juga sebenarnya ingin mengunjungi ibu dari pelaku yang menjadi korban, namun dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan dan waktu yang cukup sulit, sehingga ini membuat Menteri PPPA ini juga belum bisa mengunjungi ibu dari pelaku. Dan tentu kita harus menunggu untuk update selanjutnya terkait hasil pemeriksaan dari Apsifor dan juga psikiater. Baik, Audrey ini kan pendampingan tentu akan diberikan oleh aparat polisian dalam pemeriksaan karena pelaku ini masih di bawah umur. Bagaimana sebetulnya proses hukum yang akan berjalan nantinya? Ya Gali, kalau berdasarkan pernyataan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan, Ade Rahmat tadi menyebut bahwa tentu Kapolres ini akan berpegang atau menjunjung pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait dengan sistem peradilan pidana anak. Dan saat ini dikarenakan kita ketahui pelaku ini usianya masih di bawah umur, remaja berusia 14 tahun, sehingga saat ini pelaku tidak ditahan begitu, tetapi dalam proses pengamanan di Polres Metro Jakarta Selatan yang juga ini didampingi oleh para ahli terkait seperti dari Apsifor tadi dan juga dari psikiater. Dan tentu Menteri PPPA ini juga tadi menyebut bahwa ia akan mendampingi terus bagaimana proses pemeriksaan selanjutnya yang saat ini masih terus didalami oleh pihak terkait. Gali. Baik, terima kasih Audrey Zevanya atas laporan Anda. Kita tunggu nanti seperti apa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh aparat kepolisian. Selamat bertugas kembali. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, diduga akibat cekcok karena makanan, seorang pemuda di Ponorogo, Jawa Timur tega menganiaya ayah kandungnya sendiri hingga tewas. Warga Kelurahan Paju, Ponorogo gempar dengan tewasnya Bonamin, 67 tahun, di dalam rumahnya pada Minggu pagi. Diduga korban meninggal setelah dianiaya anaknya sendiri karena cekcok. Hasil olah TKP sementara, polisi menemukan bercak darah dan luka parah di kepala korban. Polisi juga menangkap pelaku yang selama ini diketahui mengalami gangguan jiwa. Polisi juga mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk diotopsi. Dugaan awal kita otopsi luar tadi sekilas kita memang ada luka di bagian kepala. Karena benturan benda keras bagaimana? Kalau benturan memang benturan, namun untuk benda kerasnya ini kita ini seperti benda tumpul, namun untuk itu kita menunggu keterangan lebih lanjut dari hasil otopsi nanti. Untuk sementara anaknya diamankan itu? Betul, terduga pelaku kita amankan, sudah di rumah sakit umum daerah sudah kita inikan semuanya sudah.
Selanjutnya, saudara, kasus pembunuhan siswi kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah di Banyuwangi, Jawa Timur belum menemukan titik terang. Keluarga berharap pelaku bisa segera ditangkap. Kuasa hukum keluarga korban, polisi segera mengusut tuntas kasus pembunuhan kliennya. Sebab kejadian yang terjadi 13 November lalu belum juga menemukan titik terang. Sebelumnya seorang siswi kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah ditemukan tewas tergeletak di tengah kebun Rabu 13 November lalu. Korban pertama kali ditemukan oleh guru dan orang tua korban yang mencarinya karena tak kunjung pulang dari sekolah. Harapannya untuk perkara ini dari pihak kepolisian agar pelaku segera terungkap, segera dirilis ke publik. Sesuai harapan dengan orang tua kemarin. Ya, untuk harapan orang tua kalau pelaku sudah tertangkap agar dipertemukan sama orang tua. Orang tua kepingin tanya sendiri, berhadapan sendiri, kenapa sih kok sampai membunuh anaknya. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi. PSSI pastikan Marcelino Ferdinand segera gabung timnas Piala AFF 2024.